nggak sih ngerasa dada sesek banget? Rasanya ujian dateng nggak ada habisnya. Apalagi pas ngeliat saudara-saudara kita di Sumatera. Air mata rasanya tumpah gitu aja. Rumah hilang, harta benda hanyut, hati rasanya perih. Tapi di titik paling capek itu, Allah titip surat cinta buat kita dalam surat Al-Insyirah. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini bukan cuma nasihat, tapi janji. Janji bahwa setiap badai pasti ada terangnya. Setiap cobaan pasti ada jalannya. Badai itu pasti berlalu kok. Bencana atau apapun cobaan yang sedang kita hadapi bukanlah akhir, tapi cara Allah nyiapin jalan baru yang lebih indah buat kita. Kita cuma perlu napas sebentar, ikhlas, dan yakin kalau pertolongan Allah itu dekat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, dan juga host kita Bung David Khalik, dan seluruh para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia, dan seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Islam Jatirasa Jati Asih Bekasi Jawa Barat Indonesia. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita dalam rangka taklim di iNews senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema kita, setiap badai pasti ada terangnya dan setiap musibah pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah Al-Insyirah. Ini merupakan salah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah, yang dimana surah ini, ayat ini menjelaskan tentang kabar gembira, suatu kabar yang memang diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana beliau dihibur melalui turunnya surah Al-Insyirah ini. Kenapa? Karena beliau Rasulullah bebannya yang begitu luar biasa. Tantangan dakwanya di Mekah, diteror mentalnya, dicaci maki, dibully, bahkan mau dibunuh. Target utama untuk menghancurkan dan menghilangkan Rasulullah dari Makkah. Ini merupakan ujian yang begitu besar. Diuji melalui luar dan dalam. Tantangan kafir Quraisy luar biasa. Diuji mentalnya luar biasa. Bu, Rasulullah diiming-imingin macem-macem tawaran yang begitu luar biasa. Dihantam fisik nggak bisa, dihantam mental nggak bisa. Terornya yang begitu luar biasa. Begitu banyak bebannya, ujiannya. Tapi Allah kasih kabar gembira dan Allah berikan yang namanya hiburan kepada Rasulullah. Ternyata alam nasyrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dan mengangkat bebanmu dari apa? Dari ujian dan cobaan. Ujian begitu banyak. Target utama yang mau dibunuh Rasulullah. Orang kafir Quraisy butuh, kalau udah benci luar biasa, sampai ke daging-daging, ke dalam-dalam. Bencinya luar biasa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mau hijrah, satu malam Rasulullah rumahnya dikepung, dipagar betis oleh kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang mau dibunuh Rasulullah, target utama mau yang dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang soleh? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Ini sosok pemuda yang soleh, bukan pemuda yang pinter. Kalau pemuda pinter nggak begitu bang. Li, gantiin tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh lu. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tua anda. Itu bocah pinter. Perjuangannya yang begitu luar biasa. Berangkat hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikejar terus, dipepet terus sampai mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya. Namanya Gua Thur. Mau masuk dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Takut ada binatang. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar, bu, bersih-bersih, korek-korek, coker-coker. Tangannya dihantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Lebih beda sama kala jengking Bekasi. Lah Arab, apa sih yang gak gede ya kan? Luar biasa. Sakit, bengkak, mukanya pucet, enggak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, enggak sedih saya, enggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul, ngapa tangan? Dihantup kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, diludahin langsung detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah kita beda, kalau udah Nabi mah ya bu, udah Nabi, ludah kita mungkin bengkak itu mah. Ini salah satu bentuk ujian cobaannya, maka Allah kasih itu yang namanya ayat supaya apa? Supaya kita itu sadar dan gembira. Ternyata Bapak Ibu kita hidup dengan keseharian yang begitu banyak problem masalah kita. Ya Bu, ujian ekonomi, ujian rumah tangga. Apalagi saat ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang begitu datangnya dadakan musibah, Bu, nggak ngelihat orang. Kiai minggir dulu ya, ini banjir mau nyampe. Enggak begitu Bu, siapapun dia kalau Allah sudah mau kena semua musibah. Ini ujian besar. Masya Allah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, bahkan seluruh keluarga hilang, meninggal, nyawa tidak ada. Tapi ini ujian yang bukan berarti ini adalah salah satu kebencian terhadap umat. Tapi ada jawaban. Setiap kesusahan pasti ada kesulitan. Setiap musibah pasti ada hikmah di balik itu. Alhamdulillah. Jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan nyalain Allah. Ini kadang-kadang ya Allah, hidup begini amat ya Allah. Ya Allah, gajian cuma 2,4. Tanggal 2 gajian, tanggal 4 koma. Ya Allah po. Syukuri. Kenapa? Ujian pasti ada. Dan Allah janji setiap kesusahan dan kesulitan yang kita punya, yakin bahwa ada Allah yang akan memberikan solusi. Ustaz, saya pengen nyari jalan keluar nih, musuh masalah saya begitu banyak. Oh gampang kalau nyari jalan keluar. Asal dari tulisan exit, itu udah jalan keluar. Bukan itu, tapi terus kita mengharap ridho dari Allah. Dengan ujian yang begitu banyak, pasti Allah akan permudah. Yakin ibu,
setiap Allah memberikan ujian dan masalah, cobaan, nggak mungkin di luar dari kemampuan umatnya. Kita punya Allah, jangan pesimis dikit-dikit nyalahin Allah. Ya ilah hidup begini amat ya, si amat aja nggak begini. Masalah yang begitu besar, masalah yang begitu banyak, pasti kita sanggup. Agar apa? Mental kita, iman kita digojlok. Orang bisa dewasa melalui ujian. Maka sering-seringlah kita biasakan dapat ujian. Masalah bikin dewasa, maka banyakin masalah. Bukan itu, tetapi Allah memberikan solusi buat kita. Bahwa kehidupan di dunia ini pasti diberikan masing-masing kita. Setiap kita pasti ada masalah masing-masing. Bagaimana caranya supaya selesai masalah itu? Tinggal tulis di status WA. Insya Allah masalah kita akan hilang selama 24 jam. Hilang statusnya. Bu, setiap kita pasti merasakan ujian ya kan Bu? Pasti kekurangan harta diuji kita, ke masalah keluarga diuji, masalah anak kita diuji. Ini semua merupakan salah satu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak tinggal diam. Ternyata kita punya Allah. Dengan apa? Yuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah berikan bukan berarti Allah benci kepada kita. Rasulullah dengan seperti itu, ujian begitu banyak, Allah kasih kemudahan, maka umat Islam saat itu maju dan jaya. Hijrahnya Nabi dari kota ke Makkah ke Madinah, akhirnya Islam tumbuh begitu besar, pesat pertumbuhannya menjadi keberhasilan. Ternyata ada hikmah di balik ujian dan musibah. Yang penting kita terus berdoa, bertawakal dan berusaha. Allah pasti berikan kebaikan, maslahat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut karena udah dikasih kode. Insya Allah saya juga tahu diri karena udah pada berdiri. Insya Allah. Terima kasih. Allah. Baik Ibu, Bapak semuanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak ya, bahwa di Indonesia sekarang lagi banyak musibah ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, baik itu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Bencananya itu bukan di satu titik tapi menyebar ya. Ada tempat-tempat yang belum terjangkau atau memang mungkin tidak ketahuan karena ada di daerahnya itu mungkin ada di atas gunung dan lain sebagainya. Kita doakan dulu yuk, semoga saudara-saudari kita Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan di dunia akhirah, dan juga yang wafat ya Allah jadikan mereka orang-orang para syuhada semuanya, dan yang keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan keimanan ya, dan juga diberikan kesabaran. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah mendoakan saudara-saudara di sana, dan kita yang dimampukan ayo kita bantu saudara-saudara kita ya. Silakan, karena tadi Ustadz udah menyampaikan kepada kita sesuai dengan tema kita bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Yang silakan yang tengah, mana tadi Ibu? Ya, kerudung biru. Iya, kerudung biru. Nama siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama saya Eli Purwanti dari Majelis Taklim Ummahat Nurul Islam Jatirasa Jati Asih Bekasi. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustadz terkait yang tadi Ustadz sudah bicarakan. Saya bertanya bagaimana caranya kita tetap berpositif thinking dalam keadaan badan yang sudah sangat lelah. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kala susah ya mikir ya, kalau badan udah capek, batin juga lelah, gimana bisa tetap positive thinking? Silakan. Oke.
Ibu apa? Ibu Eli, alhamdulillah. Pertanyaan, bagaimana kalau kita caranya untuk berpositif thinking sama Allah ketika mendapat ujian begitu besar, badan lelah, pikiran lelah, batin capek ya Bu. Kita kembalikan kepada Allah dengan cara apa? Ternyata yang Allah kasih kepada saya bukan saya doang. Masih banyak orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Ternyata saya ini dapat masalah, merasakan lelah batin, zohir batin ini lelah sendiri. Enggak sendiri tuh, masih banyak ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya apa? Ternyata bukan kita merasa sendiri dapat ujian itu. Kita terus berpositif thinking. Kenapa? Karena masih banyak orang yang merasakan susahnya lebih dari saya. Maka ketika urusan dunia bahasanya harus ngelihatnya ke bawah. Disinilah supaya kita terus berpositif thinking, bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah memberikan ini kepada saya, bukan saya doang kok yang dikasih musibah, dikasih capek. Yang lain juga dikasih tuh. Artinya kalau susah bareng-bareng kan masih enak. Ini kalau susah sendirian Bu, yang lain pada senang, kita susah sendirian. Ini yang kadang-kadang hidup kita selalu bernegatif thinking sama Allah. Allah nggak sayang sama saya. Allah nggak cinta sama saya. Kok musibah nggak pernah berhenti-berhenti? Kok ujian nggak pernah berhenti-berhenti? Ternyata kita banyak bersyukur masih ada orang yang diberikan ujian lebih dari susahnya dari saya. Itu kita berpositif thinking kepada Allah bahwa kita kudu banyak bersyukur. Urusan dunia ngelihat ke bawah, alhamdulillah punya mobil, tetangga punya motor doang. Kemana-mana ya Bu, kesian kehujanan kepanasan. Yang punya motor syukur, gue punya motor. Kemana-mana tetangga gue naik sepeda mulu kekejek, Yang punya sepeda syukur, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga cuma bisa jalan kaki doang. Kemana jalan kaki? Ukur jalanan. Yang jalan alhamdulillah masih jalan. Ya tetangga gue udah setahun setruk nangkrak di atas balai kagak bangun-bangun. Artinya apa? Masih banyak ujian yang diberikan kepada kita dan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah terus kita berikan kebaikan-kebaikan. Itu barangkali Bu Eli, jangan kecil hati, jangan pesimis. Ada Allah bersama kita. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu, prasangka baik sama Allah itu penting ya, punya prasangka baik. Walaupun kita dalam keadaan ujian. Karena itu tadi disampaikan Ustadz, saya tebelin lagi ya Bu ya, bahwa masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Ya, jadi kita yang dapat kesulitan ini kita banyak-banyak prasangka dan bersyukur sama nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Insya Allah positive thinkingnya muncul ya, atau perasaan prasangka baik sama Allahnya selalu muncul. Baik, kita akan lanjut lagi. Bu. Ini kenapa pada melotot semua ini semuanya? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa ta'azzam wa tana'am ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mukhtaram wal mukarram, host kita Ustadz David, kita doain panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ustadz kita tadi yang telah kasih ceramah sama kita, Ustadz Tile, Ustadz kondang kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di tempat ini, ibu-ibu apa kabar semuanya? Bapak-bapak apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dan juga semua pemirsa Cahaya
hati di mana saja berada, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang yang namanya beban hidup kita, kita ini manusia, betul nggak? Betul. Nggak mungkin nggak punya beban hidup. Pasti kita merasa kadang capek, betul? Betul. Kadang merasa juga salah, kayaknya berat banget jalanin hidup ini, betul nggak? Betul. Urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan macam-macam pokoknya. Namanya kita hidup di alam dunia. Kenapa itu terjadi? Mungkin karena kesalahan-kesalahan kita. Yang namanya kita manusia banyak salahnya. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Makin kita salah, makin diberatin sama Allah Ta'ala. Ya, makin kita salah, makin sumpek hati kita. Makanya jauh-jauh dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia biasa, betul nggak? Pasti salah. Makanya kadang-kadang suka sumpek. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu. Ya. Kenal sama Nabi Muhammad? Kenal. Kenal di mana? Namanya doang. Tapi alhamdulillah guru-guru kita kadang-kadang kasih tahu, betul nggak? Nabi kita yang Allah Ta'ala katakan maksum, tidak punya dosa, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ketika beliau menjalani hidup ini, menjalani kehidupan ini, berdakwah, mengajarkan tauhid kepada umat, mengajak untuk kebaikan, kadang-kadang ada ujian dan cobaannya juga. Kadang-kadang merasa juga waktunya ada dalam satu waktu Nabi Muhammad, ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa bisa begini? Apakah Allah meninggalkan aku dalam berdakwah? Shallu ala Muhammad. Berkali. Luar biasa nggak Bu? Nabi Muhammad aja begitu, apalagi kita sebagai umatnya supaya menjadi lihat pedoman kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang namanya kesusahan dalam berdakwah? Satu, untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kan kita sering baca tuh dalam Al-Quran kita, ya nggak? Surat Al-Insyirah. Ibu hafal nggak surat Al-Insyirah? Hafal. Harus hafal, itu surat paling gampang, betul nggak? Ayo bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab alladzi anqadha dhahrak. Yang mana Allah Ta'ala berikan beban kepada Nabi untuk apa? Untuk diangkat derajatnya, biar tinggi magamnya. Ya, kalau Nabi nggak punya dosa, kesusahannya untuk diangkat derajatnya. Kita umatnya kadang sumpah, kadang-kadang putus asa, banyak urusan, betul nggak? Banyak urusan ekonomi, urusan utang, urusan ini semuanya. Kadang-kadang anak bandel, betul nggak Bu? Kadang-kadang keluarga rumah tangga berantakan, istri kurang ajar sama suami kasar sama istrinya, betul nggak? Itu kenapa terjadi? Terjadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan takut, kalau Nabi aja diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa Bu. Bisa. Kalau kita ini kesumpakan kita karena kita. Ya, urusan, permasalahan, musibah itu akibat kita, akibat ulah kita manusia. Betul tidak? Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita ini diselesaikan dari permasalahan kita? Betul nggak? Pengen nggak selesai masalahnya? Pengen nggak? Jangan lari ke tempat yang lain.
lari kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan kita manusia ini punya salah banyak, tapi hadis juga mengatakan wa atbi isaiatil hasanat tamhuha. Ayo perbaiki kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau ente mau tenang hati, buat baik. Banyak-banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente pengen tenang hatinya nih, hatinya lapang, masukin cahaya ke dalam hati. An-nur idza dakhalal galab in fatah wan syarah. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati, insya Allah menenangkan. Beban hidup insya Allah akan hilang, terasa nikmat. Bu, kalau lagi hidup kadang-kadang, aduh capek banget, betul nggak? Aduh kok begini-begini aja, kok Allah begini sih sama saya, kok Allah begini, kok Allah kasih beban yang berat banget. Bukan, kita harus husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah beri begini? Oh lihat, Nabi aja diberi untuk dinaikin derajat. Mungkin kita pun begitu, tapi kita harus dibarengi dengan kebaikan. Biar apa? Biar cahaya masuk ke dalam hati, urusan-urusan kita diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, Bu? Kita baca surat Al-Qur'an. Betul gak? Nawiru buyutakum bikiraatil Qur'an. Cahayailah daripada rumah-rumah kalian dengan yaitu pembacaan Al-Qur'an. Rumah kita sejatinya nih hati. Apa, Bu? Hati, betul begitu. Ya. Jadi hatinya cahayai dengan membaca Al-Qur'an dan juga memaknai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, bapak, jamaah dan seluruh pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dalam surah Al-Insyirah. Tadi Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf sudah menjelaskan dari ayat 3 dan 4, sekarang 5 dan 6, yaitu ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ini ayat yang golnya. Disinilah yang Allah maksud dari semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ibu, tantangannya yang begitu luar biasa, hinaan, bulian, cobaan, tantangan, tadi saya sudah sampaikan. Bahkan beliau dengan kemuliaan akhlaknya menjawab semua tantangan-tantangan dari kafir Quraisy. Bahkan ujian, Rasulullah satu hari pernah lagi jalan berdua dengan Siti Aisyah. Ada orang kafir yang mulutnya rada lemes. Ngerti lemes, Bu? Comel, bawel, tahu-tahu ngatain Rasulullah. Rasulullah lewat diberi salam sama beliau. Salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, tapi beliau orang kafir rombongannya assammu alaika. Rasulullah lewat assalamualaikum ya Muhammad. Samun artinya racun, diterjemahin mampus lu Muhammad. Luar biasa, po. Nabi dikata mampus. Marah enggak tuh. Yang marah istri beliau, dibalikin assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Bu Allah, po. Memang begitu bang tuh.
dikasih 1 mulangin 3. Emang udah dari sononya kodrat begitu kali perempuan. Ya tapi Rasulullah enggak marah. Pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu cukup balikin. Wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Begitu artinya ibu. Ujian. Mau ke masjid ya kan kayak apa ibu? Fitnahnya luar biasa. Diludahin dari atas rumah. Ya Allah ada yang ludahin. Senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi. Senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahi. Tetap Rasulullah dengan balik senyumnya yang luar biasa. Keempat harinya lewat. Enggak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor ya Rasul, nyari siapa? Kayaknya ada yang dicari. Enggak, saya cuma heran. Biasanya lewat sini saya udah ada langganan. Kok langganan saya enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahi. Si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin, meriang, gigil. Bu Allah, Nabi buru-buru ke rumah ngambil makanan, berangkat ke rumah yang sakit, beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, ibu lagi kekurub, lagi ngerintih aja gigil. Mungkin habis vaksin, agak asian. Siapa di luar? Saya ya Rasul. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pasti kata langganan kaget bu. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah dan berbicara, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang satu pun teman, banyak yang teman saya, satu pun gak ada yang jenguk. Padahal teman saya banyak, teman di grup WA, koalisi juga banyak. Tapi nggak ada yang nengokin kamu, lebih lu nengokin. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak beliau. Ujian dari manusia begitu besar, tantangan keluarga. Bahkan diiming-imingin, Muhammad kau mau apa? Jabatan apa? Mau pangkat di mana? Mau duit, mau harta? Harta, tahta, wanita disuguhkan buat Rasulullah. Muhammad mau jadi gubernur di mana? Ngomong. Enggak perlu pilkada lagi. Muhammad mau harta apa yang banyak? Saya akan kirim. Perempuan yang model mana? Saya siapin. Tuh tantangannya. Disampaikan ke paman beliau Abu Talib. Apa jawaban Rasulullah? Paman, sampaikan ke mereka kafir Quraisy. Andaikan saja rembulan diletakkan di tangan kiriku, matahari tangan kananku, luluh lantak jasadku tak akan bergeming menghadapi mereka. Tantangannya luar biasa ibu. Ujiannya belum seberapa buat kita. Belum seberapa kalau model kita bu nih ya. Diludahin aja. Yulah Betawi. Jangan kan diludahin, dikeselin aja marah. Wah, gua Betawi mah po, lah, lu gelar gua gulung. Ya kan, lu jual gua borong, begitu. Lah biar gak punya duit, anak muda naik motor kencang buat di depan rumahnya. Weng, kesel tuh aki-aki, buat bocah reset tuh, sialan tuh bocah. Gua bayarin pala lu, ya Allah bu. Padahal gak punya duit, makin bayarin pala orang. Nih TV Rasulullah luar biasa, ujiannya bertubi-tubi. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri usra. Allah memberikan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ternyata ayat ini dua bu. Kesulitannya satu tapi Allah berikan kemudahan. Diulang, dua kemudahan nggak bisa mengalahkan satu kesulitan. Ya kan, ya kan, ya kan. Ini adalah motivasi buat kita, prinsip dalam hidup. Apapun ujiannya, tantangannya di masyarakat, bu, semua kita hidup penuh resiko kok, ya kan? Resiko saya ada, nih ngomong begini lah, resiko, ya bu. Yang namanya salah banyak. Setiap kita yang kita lakukan pasti ada resikonya. Itu semuanya kita jadikan motivasi buat kita bahwa tidak mungkin hidup selamanya enak. Ya bu, kekayaan pasti akan pudar, ya kan?
Kesulitan nggak akan selamanya datang kepada kita, ya enggak. Kebahagiaan enggak akan terus langgang untuk kita semuanya. Maka ketika kita sudah merasa susah, merasa gelisah, galau, ya Allah, gajian belum, kerja enggak, ya kan? Lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi, ya Bu. Kita kadang sering menuntut suami kita, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang istri begitu, godaan kiri kanan, ya kan? Ya Allah po, lu masa nggak punya kayak gua? Ya Allah po, nah akhirnya apa? Yang banyak maunya bini kita, Bang. Pengen punya gelang kayak pelek beca. Lakinya nggak kuat sanggup, ya kan? Ujian ekonomi, ujian anak, ya Bu. Anak banyak di rumah, satu kagak ada yang bener, yang atu teler, yang atu mabok, ya kan, yang atu judi, nggak ada. Ya Allah, anak saya susah selalu diajarinnya. Ujiannya berupa apa lagi? Berupa materi, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian. Itu semua merupakan ujian yang Allah berikan buat kita. Tapi jangan pernah kecil hati. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah enggak akan menghilangkan dan mengingkari yang namanya janji beliau. Di dunia enggak dikasih, di akhirat kita bakal dikasih. Amin ya robbal alamin. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Kapan habisnya lagunya nih? Apa? Masya Allah, Masya Allah. Bu, Pak, ujian yang diberikan Allah itu, kesulitan yang kita hadapi itu pasti akan datang bersama dengan dua kemudahan. Ini adalah kabar dari Allah kepada kita yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan kesulitan. Untuk apa? Untuk punya prasangka baik bahwa pasti habis kesulitan ini ada kemudahan. Kalaupun kadangkala ada perasaan mau nyerah, ya Pak ya. Perasaan capek, ya Bu ya. Betul Bu? 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 Nih iya aja ngerti kagak ini? Kata Ustaz tadi ya, di dalam surah Al-Insyirah diyakinkan bahwa setiap ada kesulitan pasti hadir bersama dengan kemudahan. 2 lawan 1 menangan mana? 2, Allah yakinin ada kebaikan, keberkahan yang banyak setelah kamu bisa menghadapi kesulitan. Baik, kita akan lanjut lagi, khususnya buat kita semua ya. Ragam macam tantangan yang kita hadapi, baik itu musibah, bencana alam, bahkan rumah tangga kita dapat ujian. Yuk kita belajar dari surah Al-Insyirah. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk ya. Habis kita berusaha, berikhtiar dalam menghadapi kesulitan atau tantangan hidup, habis itu berdoa dan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Seringkali kita menggantungkan harapan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Akhirnya apa? Kecewa. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Pernah dikecewain? Sama siapa? Ada deh. Nah, kita akan bicara bagaimana menghadapi tantangan hidup, bagaimana yakin bahwa Allah memberikan ujian kepada kita nggak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Surah yang kita kaji adalah surah Al-Insyirah, dan di kesempatan ini seperti tadi ya sudah hadir guru kita tadi Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Ile, dan akan dilanjutkan lagi oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Abdullah Segaf. Silakan Bib, fadhal. Alhamdulillah, begitulah kita dalam kehidupan kita Ibu.
ya kadang kita kecewa, betul nggak? Kalau kecewa sakit nggak Bu? Sakitnya di mana? Nah, makanya biar nggak kecewa, tadi kita harus menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, betul nggak? Ikhtiar boleh nggak? Boleh. Ikhtiar boleh, ya. Ikhtiar itu kita bekerja, ya. Setelah kerjaan kita rapi, jangan selesai aja, terus bekerja dan bekerja dan bekerja, tapi menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai apa yang kita ikhtiarkan, ya, untuk supaya kehidupan kita senang. Kita kan pengen di dunia ini hidupnya senang, betul nggak? Sesuai dengan ayat Al-Quran, doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kita pengen hidup kita senang di dunia, nggak sumpek mulu, betul nggak? Nggak susah mulu, nggak galau mulu kalau orang sekarang bilang, betul. Kita pengen hidupin jalanin dunia ini diberikan kegampangan, kelancaran, kemudahan, kesehatan, betul. Tapi itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Untuk apa? Yang pertama, agar amal-amal kita tambah. Sebab kita hidup cuman sementara Bu di dunia, nggak selama-lamanya. Kita bakalan kembali sama Allah. Betul nggak? Kita ini calon orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Kaya aja mati apalagi miskin. Betul nggak? Semuanya bakalan mati. Tapi dunia ini tempatnya amal, ikhtiar. Makanya kalau udah alhamdulillah nih kita kerja, selesai pekerjaan kita, terus leha-leha? Belum, bukan. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat nanti baru tempatnya pembalasan, pemberian pahala. Terus pahala itu gimana? Al-thawab ala gadri masyakkah. Pahala tergantung kita punya pekerjaannya. Pekerjaannya banyak, insya Allah pahalanya banyak. Pekerjaannya sedikit, amalnya sedikit, pahalanya sedikit. Enggak ada amalnya, enggak ada kerjaannya, ada pahalanya? Enggak. Makanya kerjain yang baik-baik kalau mau dapat yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya yakin semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini pengen dapat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan istirahat, terus kerja. Tapi ada niatnya, niatnya lillahi ta'ala. Apa yang kita kerjakan di alam dunia ini enggak sia-sia kalau dilandasi dengan kebaikan. Fa idza faragta fansab. Kalau udah selesai berbuat baik, ya, kewajiban kita sebagai hamba beramal soleh, betul nggak? Sholat 5 waktu jangan ditinggal, betul? Puasa jangan ditinggal, betul? Sedekah jangan ditinggal, betul? Jangan sampai amalan-amalan selesai kita selesai. Enggak, terus berkesinambungan. Kenapa begitu? Karena kita pengen menambahin pahala-pahala kita. Kalau kita jadiin amal ini bukan beban, amal ini sebagai ladang pahala, insya Allah kita menjalaninya nikmat. Betul nggak? Kayak ibu-ibu dari jam berapa di sini nih? Enak apa kagak? Enak. Kenapa? Karena niatnya baik, mau dapat pahala. Yakin ibu-ibu dapat pahala? Saya tanya ibu-ibu semuanya nih jawab ya. Yakin nggak dapat pahala? Betul. Kurang kompak jawabnya, yakin apa enggak? Kalau ada orang kaya, Bu, pahalanya jangan dibawa nih, duit diganti sama duit 10 juta. Mau apa kagak? Enggak. Oh, hebat. Tambahin lagi 15 juta, mau apa kagak? Bohong. Ibu-ibu Pak nolak 15 juta. Duit 300.000 di kantong lakinya diambil. Tapi kita yakin bahwa kita di sini dapat pahala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kita menikmati. Idza faragta fansab, selesai ini kita sholat zuhur berjamaah, terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Untuk apa? Ya, idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semua tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dapat redanya Allah. Pengen dapat redanya Allah.
Allah, redoknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dunia yang kita harapkan? Ya enggak? Kesenangan cuman di dunia saja? Tidak, tapi kesenangan yang hakiki adalah kesenangan mendapatkan redoknya Allah dan redoknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini ibu-ibu semua pemirsa di mana saja berada, kalau berbuat baik dalam hati tenang, betul nggak? Apalagi kalau kita zikir, tenang nggak? Tenang, jangan sampai hilang. Apa yang diinginkan itu ketenangan hati. Di mana kita bisa dapat ketenangan hati dan jiwa? Ketika kita beramal harus lillahi ta'ala. Semua makana lillah istamar wa makana li ghairillah ingqata. Semua yang karena Allah, karena Nabi akan terus abadi. Dunia dapat nikmat, akhirat juga dapat nikmat. Di dunia kumpul sama orang-orang baik, besok di akhirat juga kumpul bersama orang-orang baik. Dan kita husnuzan, apapun yang kita dapat, kita terima, kita nikmatin. Baik itu nikmat ataupun itu musibah. Musibah kalau kita dapati, ya Allah kok saya begini ya. Tapi kalau kita nikmati, musibah itu akan kita rasakan nikmat. Kenapa? Karena di balik musibah itu diampunin dosa kita. Karena di balik musibah itu ada kebaikan yang menunggu kita, yaitu redanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cuman jangan minta musibah sama Allah, betul nggak? Mentang-mentang kata Habib, oh di balik musibah ada kenikmatan, ya Allah berikan saya musibah, boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi kita niat bahwa semua yang ada di alam dunia beramal soleh, kembalinya kepada siapa? Allah. Wa ila rabbika fansab. Semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dunia kita tidak cuman urusan makan, betul nggak? Nggak cuman urusan yang namanya kemaluan, tapi dunia kita isi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, silahkan. Oke, ibu-ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Supriyatin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin RW 014 Kemang Ivigraha. Izin Habib, saya bertanya. Silahkan. Saya merasa ujian dan cobaan itu datang bertubi-tubi kepada saya. Tidak ada jedanya. Bolehkah saya kecewa? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Itu saja Habib, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli tadi ya. Elis ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin hatinya senang. Jangan kecewa-kecewa mulu ya. Tapi kecewa itu manusiawi nggak Bu? Manusiawi, betul nggak? Tapi kita nggak boleh kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnuzon. Memang ujian datang bersilih berganti. Kita manusia pasti diuji ya. Kata Nabi juga bilang begitu apa? Ya, idza ahabballah abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, maka akan diuji. Nah, tinggal kita memandang ujian itu seperti apa, Bu? Kalau kita pandang ujian dari Allah itu sebagai siksaan, sebagai sesuatu yang tidak enak, maka kita akan merasakan tidak enak. Kita akan merasakan kecewa, kita akan merasakan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita memandang ujian itu adalah satu, ngangkat derajat kita. Satu, ngapusin dosa kita. Satu, bisa membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diuji, mulut kita secara tidak langsung berucap, "Ya Allah, saya lagi sakit. Ya Allah, ini benar saya diuji. Ya Allah." Mungkin kalau nggak diuji nggak keluar tuh omongan ya Allah. Mungkin kalau nggak diuji kita lupa sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ya, pandanglah ujian itu sesuatu yang baik untuk kita. Itu Bu, kalau kita mandang baik, insya Allah ujian yang kita dapat merasa nikmat. Mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mendapatkan ujian
dia ucapkan alhamdulillah. Kita nggak begitu, tapi kita husnuzan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, setelah kita menghadapi masalah, selesaikan masalah itu tahap demi tahap. Yang satu selesai, lanjutkan dengan yang lain. Begitu juga dengan pekerjaan. Selesaikan pekerjaan yang ini, tahapan lagi yang lain. Begitu juga dengan menata hati kita. Begitu kita sudah sampai di satu tahapan pemikiran bahwa insya Allah, Allah akan berikan kebaikan. Yakin dengan ikhtiar, dengan usaha, insya Allah kita akan keluar dari masalah tersebut. Dan yakin setelah itu, Allah akan berikan kebaikan buat kita semua. Gitu ya Bu ya. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal Alamin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuki segmen terakhir, segmen tanya jawab ya. Nah silakan ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya silakan, saya boleh lihat. Masya Allah, ibu yang di depan. Silakan. Pak, bapaknya sabar ya, belum ada kesempatan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Ibu Rini Syarif. Kami dari Majelis Taklim Umat Nurul Islam Kemang Ifi Graha. Ingin bertanya Pak Ustadz, Pak Habib, kenapa di saat kondisi kita dalam kesusahan, sering kali kita melihat kemudahan itu dari Allah itu sulit. Sulit melihat kemudahan yang diberikan oleh Allah. Pada saat kita sedang menghadapi kesulitan. Ya, oke. Ya, itu aja. Baik, itu aja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi nggak ngalamin mah mungkin gampang. Tapi begitu lagi kita yang menghadapi kesulitan ya susah banget ya untuk melihat kemudahan yang sebenarnya Allah udah siapkan kepada kita. Kenapa begitu? Silakan Habib Fadl. Ya alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Nah, begitulah kita manusia. Kadang-kadang ketika kita lagi susah, lupa yang senang-senang kemarin. Ya enggak? Kadang-kadang titik yang kecil lebih diingat daripada putih yang gede, yang besar. Sesuatu yang menyakiti kita lebih kita ingat daripada sesuatu yang Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Betul gak? Makanya Bu, Bapak, pemirsa di mana saja berada, Habib ingetin kembali bahwasanya kita sebagai hamba ini diberikan nikmat banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa terhitung itu nikmat yang begitu. Yang kecil, yang besar, yang terasa maupun yang tidak terasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Masa sekali dikasih kesulitan kemudian kita lupa kemudahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa begitu? Itu manusiawi. Pentingnya kita belajar. Pentingnya kita duduk bersama orang-orang soleh yang mengingatkan kita. Jangan begitu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kesusahan yang kamu rasakan itu adalah sesuatu yang susah. Bisa jadi kesusahan yang engkau rasakan itu sesuatu yang baik yang Allah berikan buatmu. Dari situ bisa jadi engkau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Allah Subhanahu wa taala pengen berikan sesuatu yang indah. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Habib. Kiai Ustadz Tile, saya mau tanya, apa sih kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa besar ini, dari musibah yang dialami oleh saudara kita yang ada di Sumatera, ya, termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di seluruh dunia. Apa hikmahnya di balik ini semua? Musibah datang karena ulah tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Kita kembali ke introspeksi diri kita masing-masing. Artinya apa Ibu? Allah memberikan musibah ini kan teguran. Jangan sampai jadikan musibah ini adalah hukuman. Kenapa? Kalau kita merasakan ini teguran berarti kita harus kembali kepada Allah. Ditegur jangan begitu. Ya Bu, ya Bu. Jangan sampai teguran ini merupakan salah satu
azab buat kita, tapi kita kembalikan kepada diri kita, introspeksi bahwa musibah yang Allah berikan buat kita, apakah kita sudah lalai kepada Allah, apakah kita sudah lalai atas perintah Allah. Semua kita masing-masing sadar diri ya Bu. Pondasi semua kuatin iman, kembali kepada Allah, karena gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Siapa yang menggerakkan? Sang Kholik. Kalau Allah mau, gunung batuk, batuk gunung po. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Angin datang yang kencang, puting beliung. Banyak musibah yang Allah kasih. Satu, yuk kembali kepada Allah. Bu, kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu dong. Kita kudu baik-baik sama bikin air. Supaya apa? Supaya air datangnya itu seperlunya. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin. Kalau kita baik sama yang bikin angin, angin pun niupnya nggak kencang-kencang datangnya. Segitu doang ya Bu, ya Bu. Sejuk rasanya. Ini semua introspeksi pada diri kita semua. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Ayo raba dada kita masing-masing. Kita diberikan ujian, bukan berarti kita harus lumpuh, kita tidak semangat, kita menjadi pesimis, kita menjadi orang-orang yang frustasi. Tetapi tidak itu, Allah memberikan musibah agar kita bangkit. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada hikmah pasti di balik musibah yang Allah berikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama di penghujung acara ini kita tutup dengan doa. Kita mohon pada guru kita Habib Abdullah Sagaf untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Silakan Habib, fadhal Habib. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah. Hari ini kami berdoa kepadamu di rumahmu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kesalahan orang-orang yang bersama kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau timpah kepada kami bencana yang lebih besar. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami. Berikan ketabahan kepada saudara-saudara kami ya Allah, yang mana dilanda dengan bencana di Sumatera, di Aceh dan di sekitarnya ya Allah. Ya Allah, kami meneteskan air mata hari ini, meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah doa ini sebagai daripada pelipur lara saudara-saudara kami yang terkena dengan musibah. Ya Allah, ya Mujib, la hadaran la yagib, tawassalna ilaika bil habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadi hajatuna qarib, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jangan Engkau palingkan daripada zatmu dari kami ya Allah. Turunkan rahmat kepada kami sehingga kami mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya astaghfirullah Rabbal ya Allahumma nastahfiduka wa nastadiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana
اللهم اجعلنا إياهم في كنافك وأعمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabul. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Saya juga di penghujung acara ini mengingatkan juga bahwa kami memiliki program Cahaya Muda Indonesia hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu membawa pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah dai-dai baru dengan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kamu bersinar, tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi dai yang menebar cahaya Quran dan ikuti audisi Cahaya Muda Indonesia. Saat syaratnya adalah laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menjelaskan dengan sederhana serta bisa dipahami oleh orang banyak. Pastinya berdomisili di Jabodetabek. Kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dan mengikuti audisi Cahaya Muda di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews. Info lebih lanjut kunjungi akun sosial media iNews di @officialinews. Terima kasih atas semua pemirsa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mampu memperbaiki diri dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam